Selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Berita Jemaat Minggu 6 Desember 2020 adalah sebagai berikut. 1. Berita pelayanan. Ibadah secara virtual pada hari ini, Minggu 6 Desember 2020, dilayani oleh Pendeta Lenmi Rajaki STH dan dibantu oleh Penatua dan Diakon Lingkungan Pelayanan 5. Untuk ibadah pada hari ini menggunakan liturgi khusus, yaitu liturgi Minggu Advent kedua. 2. Berita keuangan. Laporan keuangan dari tanggal 26 November 2020 sampai dengan 3 Desember 2020 bisa dilihat melalui WA grup lingkungan masing-masing atau dapat langsung menghubungi Sekretariat BPH Majelis Jemaat GKI Muara Tewe. Amplop persembahan yang dibagikan bersama liturgi ibadah minggu dapat diserahkan dan dikumpulkan kembali kepada pengurus lingkungan masing-masing atau dapat langsung diantar ke Sekretariat Majelis GKI Muara Tewe. 3. Berita ulang tahun dari tanggal 6 Desember sampai dengan 12 Desember 2020. Yang pertama, ulang tahun kelahiran berjumlah 37 orang, ulang tahun pernikahan berjumlah 4 pasang. Majelis Jemaat GKI Muara Tewe mengucapkan selamat ulang tahun, teriring doa dan harapan, semoga selalu sehat, panjang umur, hidup rukun dan damai sejahtera Allah menyertai Bapa dan Ibu serta saudara-saudari sekalian. 4. Berita lain-lain. Yang pertama, menindaklanjuti hasil rapat BPH Majelis Jemaat GKI Muara Tewe hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sebagai berikut. Yang pertama, ibadah hari Minggu di Gereja Sinta Asih akan dibuka kembali pada tanggal 6 Desember 2020 sebagaimana jadwal dimaksud, yaitu pagi hari Minggu mulai jam 6 waktu Indonesia Barat, sore hari Minggu mulai jam 16 waktu Indonesia Barat. 2. Ibadah Natal. Untuk ibadah Natal jemaat tahun 2020 hanya dilaksanakan tanggal 24 dan 25 Desember 2020 di berbagai gereja. Ibadah Natal tanggal 24 Desember 2020 mulai jam 17 WIB di 3 gereja, yaitu 1 Gereja Immanuel, 2 Gereja Sinta Asih, 3 Gereja Anugerah Rapen. Yang ketiga, ibadah Natal umum tanggal 25 Desember 2020 dilaksanakan, yaitu 1 Gereja Immanuel jam 8 waktu Indonesia Barat, kedua, Gereja Sinta Asih jam 6 waktu Indonesia Barat. Ketiga, Gereja Anugerah Rapen jam 7 waktu Indonesia Barat. Keempat, Gereja Bukit Moria jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Kelima, Gereja Eprata Parangkampeng jam 9 waktu Indonesia Barat. Yang keempat, Natal kategorial untuk tahun 2020 ditiadakan, kecuali Natal Pemuda tetap dilaksanakan gabungan bersama remaja. Majelis Jemaat GKI Muara Tewe mengajak jemaat sekalian untuk tetap mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Semua ini merupakan salah satu bagian upaya kita bersama untuk mendukung pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Seraya dengan itu kita bersama berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Demikian berita Jemaat untuk kita hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, hari ini kita menyambut dengan semarak dan sukacita Hari Raya Advent kedua, sekalipun saat ini kita di tengah situasi pandemi COVID-19
tetapi kita percaya kepada Tuhan selalu menaungi kehidupan kita. Advent kedua memiliki arti sebagai kesetiaan dan cinta. Pada minggu kedua ini lilin kedua dinyalakan, mengingatkan kita untuk tetap setia, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita diwajibkan menyiapkan hati dan cinta demi menyambut kedatangan Kristus. Kelahiran Yesus di Bethlehem sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagimu seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purba kala, sejak dahulu kala, sebagaimana kitab Mika pasal 5 ayat 1. Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem juga akan lahir di hati kita. Karena itu siapkan hati dan hidup kita menyambutnya. Jemaat berdiri dan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 91 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Putri Sion, nyanyilah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem, mari sambut Rajamu, Raja damai, terimalah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Hosiana, putra Daud, umatmu berkatilah, dirikanlah tatamu, maha tinggi mulia. Hosiana, putra Daud, umatmu berkatilah. Kita menerima votum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat Tuhan, duduk kembali. Nats pembimbing, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lukas pasal 3 ayat 4 sampai dengan 6.
Jemaat, mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 87 bait yang pertama dan yang kedua. Gapuramu lapangkanlah. Gapuramu lapangkanlah, menyambut Raja mulia, Sang Maharaja semesta, dan Juru Selamat dunia, sejahtera di bawahnya, dengan meriah nyanyilah, terpuji penebus, Gembala yang kudus. Benar dan adil hukumnya, dan rahmat ladang kuasanya, mahkotanya kekal kudus, gerejanya lemah lembut, berakhirlah keluh kesah, dengan meriah soraklah, terpuji penebus, penolong yang kudus. Kami undang jemaat untuk berdiri dan kita bersama-sama mengucapkan pengakuan dosa dan mendengarkan berita anugerah. Masa penantian kehadiran Sang Juru Selamat kita dalam suasana kehidupan yang suram di tengah tuntutan untuk saling mengasihi dan menunjukkan cinta kasih. Tetapi apakah hal itu nyata dalam kehidupan kita? Marilah kita membawa semua itu dalam doa pengakuan dosa di hadapan Allah yang tidak pernah letih menyapa umat untuk kembali pada cinta mula-mulanya. Ya Tuhan, betapa banyak di antara kami yang dicekam rasa takut, siksa, rintih dan berbagai penderitaan yang mendalam. Betapa banyak di antara kami yang berupaya mencari aman di balik tembok megah dan menikmati kepuasan hidup di atas puing-puing kehancuran orang lain. Ampuni kami ya Tuhan, sebab egoisme dan ketidakpedulian terhadap sesama masih monopoli hati dan pikiran kami. Ya Tuhan Allah kami, betapa sering kami dihimpit oleh rasa frustasi dalam menghadapi problema keluarga dan pekerjaan. Betapa sering di antara kami kecewa karena kegagalan demi kegagalan dalam hidup ini. Ternyata mensyukuri setiap hal yang terjadi dalam hidup seringkali hanya berupa kata-kata amin di dalam gedung gereja. Sebab mempraktikkannya bukanlah hal yang mudah. Bapa, ampunilah kami ya Tuhan. Allah kami, betapa banyak orang yang menjerit dan mengadu, memanggil namamu dalam setiap pergumulan kehidupannya. Betapa banyak umat yang mengundang campur tanganmu dari lorong-lorong gelap dan menarak siksa dari gelombang laut kehidupan. Biarlah semua orang berseru-seru kepadanya, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, ampunilah kami sebab kami lebih memilih untuk dikasihi daripada mengasihi. Kami menuntut untuk diperhatikan daripada memperhatikan sesama. Kami ingin dibarui di dalam kasih-Mu. Ya Tuhan Allah kami rindu kembali pada kasih-Mu yang mula-mula, supaya semakin hari kami semakin serupa seperti yang Engkau inginkan. Ampunilah kami ya Bapa,
bersihkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran, agar ketika kedatangan-Mu tiba, kami menjadi orang-orang yang dilayakkan untuk menjadi pilihan-Mu untuk diselamatkan. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 bait yang pertama dan yang kedua, Kusongsong Bagaimana. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Kaum Sion menaburkan kembang di jalan-Mu, ku ikut mengeluhkan Dikau di hatiku, ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah, padamu kiranya hamba-Mu berserah. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat duduk kembali. Pembacaan Alkitab. Baiklah, sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita bersama-sama untuk berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, jika pada hari ini kami bersama-sama akan membaca firman-Mu yang terbentang di hadapan kami. Biarlah Tuhan Yesus, firman-Mu ini dapat memberikan pengertian kepada kami. Biarlah Tuhan Yesus, firman-Mu dapat menerangi hati dan pikiran kami. Oleh sebab itu, agar pembacaan firman-Mu ini dapat kami lakukan dengan baik, biarlah Tuhan setiap kalimat dan bait-baitnya kami serahkan hanya ke dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus. Sertailah kami ya Tuhan, dan bimbinglah kami, dan bimbinglah pembaca yang menuntun kami di dalam membaca Alkitab ini dengan benar. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nats GKE diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dengan perikop berita kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allah-Mu, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya.
Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, "Apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Lemni Rajaki STH dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Ibu bapak saudara-saudari yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh bersama-sama dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas GKE di masa raya Advent yang kedua pada hari ini. Firman Tuhan bagi kita yaitu dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Allah yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan, dan terima kasih pula untuk firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan pengharapan bagi kami. Berkati hamba-Mu yang memberitakan sabda-Mu, buka dan berkati hati sidang jemaat-Mu, sehingga firman-Mu boleh tinggal diam tetap dalam kehidupan mereka, berbuah dan mereka mampu melakukan sabda-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami siap Tuhan untuk membuka, membaca dan merenungkan serta melaksanakan firman-Mu. Amin. Markus pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 di bawah perikop Yohanes Pembaptis, demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak saudara-saudari yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Markus bagi kita bersama pada pagi hari ini dimulai dengan kalimat, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Injil artinya di sini adalah kabar baik.
di mana di dalam kabar baik ini ingin memberitakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Kristus adalah pribadi yang diurapi. Ibu bapak saudara-saudari yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita boleh bersama-sama memperhatikan fokus utama dari tulisan dan pemberitaan Injil Markus ini adalah kabar baik tentang hadirnya seorang juru selamat yang diurapi, yaitu Yesus Kristus. Markus juga mengawali di dalam tulisannya ini. Ia menghubungkan tentang keberadaan Yohanes Pembaptis dengan nubuatan yang beratus-ratus tahun yang telah lewat dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Di mana dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini bahwa seorang akan dihadirkan sebagai pembuka jalan untuk hadirnya Mesias Sang Juru Selamat. Dan di dalam firman Tuhan ini ingin menunjukkan kepada kita yang menjadi pembuka jalan bagi Mesias itu adalah Yohanes Pembaptis. Ibu bapak jemaat Tuhan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehadiran Yohanes Pembaptis ini, ia ingin menyerukan pertobatan, seruan pertobatan bagi orang-orang yang mau dan sedia untuk dipanggil di dalam kehidupannya. Dan dapat kita pahami juga di sini pertobatan tidak hanya ucapan saja di saat mengaku Kristus sebagai juru selamat, tetapi bagaimana pertobatan yang sejati, yang seyogyanya, yang Yohanes Pembaptis ingin hadirkan dalam setiap umat yang mencari Allah adalah pertobatan yang menunjukkan kepada perubahan pikiran, membawa kepada kesadaran akan sebuah kebenaran yang akhirnya berdampak pada tingkah laku sebagai orang percaya. Ibu bapak saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau dipertanyakan kepada kita bersama pada pagi hari ini, bagaimana respon iman kita menyambut firman Tuhan untuk kita pada saat ini? Apa yang kita perbuat? Apakah kita memiliki sebuah ungkapan luar biasa untuk menunjukkan respon kita atas sabda Allah ini? Saya mau katakan, kalaupun saya boleh merespon firman Tuhan ini, saya mau katakan hatiku siap ya Tuhan untuk menyambutnya. Apa maknanya? Berita yang ingin disampaikan oleh Yohanes Pembaptis pada saat ini adalah sebuah berita sukacita dan luar biasa. Bagaimana tidak, dikatakan di dalam ayat yang ke-7 mengatakan bahwa Dia yang akan datang lebih berkuasa. Ibu bapak yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis ingin menunjukkan betapa kuasanya Kristus dalam kehidupan umat manusia. Ia juga menunjukkan bahwa Yohanes membaptis dengan air, tetapi Kristus membaptis dengan Roh Kudus. Artinya Yesus Kristus akan memberikan kehidupannya bagi setiap manusia yang mau berseru dan bertobat kepadanya. Ibu bapak jemaat Tuhan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di saat kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut Allah dalam hidup kita, apa yang perlu kita siapkan di dalamnya? Ada 3 hal yang dapat saya bagikan bagi kita bersama pada pagi hari ini, sesuai dengan Almanak Nas ataupun sesuai dengan sabda Allah firman Tuhan dari Markus 1 ayat 1 sampai 8 ini. Yang pertama adalah bagaimana di saat kita siap menyambut Allah, hati kita siap menyambut Allah, kita mampu memberi diri kita dan membuka hati kita bagi seruan Tuhan. Saya baca ayat yang keempat.
Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Bertobatlah dan berilah dirimu. Artinya apa? Di dalam keadaan yang demikian kita diminta untuk jangan pernah mengeraskan hati, diri dan keberadaan kita. Bagaimana kita boleh mendengar seruan Allah yang membawa keselamatan bagi kita, yang boleh bekerja di dalam setiap hidup kita. Bagaimana kita boleh merasakan kerinduan untuk selalu mencari Allah, dekat dan mau berkarya bagi Allah. Beri diri kita, buka hati kita, dengarkan seruannya. Dan kalaupun kita boleh melakukan itu dalam kehidupan kita boleh total mencari Allah, kita hidup di dalam kebaikan sikap dan perilaku yang berkenan kepada Allah. Apa yang menjadi buahnya bagi kita? Ayat yang keempat bagian akhir katakan, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ini adalah sebuah kekuatan bagi kita ibu bapak. Kita tahu kita manusia tidak pernah luput daripada dosa. Tetapi firman Tuhan katakan di saat kita mau memberi diri kita, di saat kita mau membuka hati kita, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, dalam firman-Nya juga ingin mengingatkan kepada kita bagaimana kita mewujudkan kasih dan sukacita kita kepada sesama. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya untuk satu pribadi saudara, bukan hanya untuk satu golongan tertentu. Kehadirannya ke dalam dunia ini sebagai juru selamat bagi setiap umat manusia. Melihat hal tersebut, artinya ada tugas dan kewajiban bagi kita umat manusia untuk mampu menunjukkan kabar dan keselamatan itu bagi setiap orang yang ada di sekeliling dan di sekitar kita. Sehingga ada banyak orang percaya kepada Allah. Kita mau mewujudkan kasih dan sukacita itu. Mari kita juga boleh tunjukkan tugas kita sebagai pribadi-pribadi yang mampu mewartakan kasih dan sukacita yang nyata dalam setiap keberadaan sikap hidup kita masing-masing. Sehingga ibu bapak jemaat yang diberkati, melalui hidup dan keberadaan kita, kita mampu tunjukkan bahwa kita mau dipakai oleh Allah menjadi jalan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibu bapa yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, poin penting di dalam tugas kita mewujudkan kasih dan sukacita kepada sesama adalah bagaimana melalui diri kita mampu menunjukkan bahwa hidup kita adalah sentuhan kasih Kristus. Kita mampu membawa setiap orang untuk juga dapat merasakan sentuhan dan kasih Kristus sehingga mereka pun boleh mendapat keselamatan. Yang ketiga adalah apa yang perlu kita siapkan dalam kehidupan kita. Ayo kita hidup humble. Apa arti humble? Humble dari bahasa Inggris artinya rendah hati. Di saat ini kita diajak bersama untuk percaya melayani Allah dalam kehidupan kita dengan talenta dan kemampuan kita masing-masing. Tetapi kita diminta untuk ingat selalu rendah hati. Masing-masing kita memiliki keunggulan dari yang lain. Masing-masing kita memiliki kehebatan mungkin yang rata-rata berbeda dari orang lain. Tetapi jangan karena keunggulan dan kehebatan kita itu, kita menjadi pribadi yang sombong, serakah, jahat, dan memandang rendah orang lain. Tetapi bagaimana kita boleh diingatkan bersama, mari rendah hati. Yohanes dalam firman-Nya bagi kita pada saat ini, Yohanes Pembaptis ingin menunjukkan bahwa ia memiliki sikap rendah hati yang luar biasa. Ia merasakan bahwa dalam kehidupan dan keberadaannya ada pribadi yang jauh lebih besar daripada kehidupannya. Ada karya yang luar biasa daripada karya yang ia lakukan. Dikatakan dalam firman Tuhan, Yohanes Pembaptis katakan, membuka tali kasutnya pun ia tidak layak. Ia ingin menunjukkan ada sikap rendah hati dalam kehidupannya. Di tengah-tengah kuasa ataupun kemampuan yang ia miliki.
Ibu bapak jemaat Tuhan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak menganggap dirinya paling hebat, paling pintar, paling kaya dan sebagainya. Oleh sebab itu ibu bapak jemaat Tuhan yang diberkati, mari kita hidup dengan talenta dan karunia Allah yang kita miliki pada saat ini. Ingat, selalu rendah hati, jangan sombong, jangan tamak, jangan iri hati untuk setiap kelebihan yang kita miliki. Ibu bapak jemaat Tuhan yang diberkati, di akhir firman Tuhan ini saya mau katakan bahwa hatiku, hati kita semua siap untuk menyambut kehadirannya di dalam masa Advent yang kedua pada saat ini. Biarlah sukacita dan kegembiraan hadirnya Sang Juru Selamat, penebus dosa, boleh memenuhi hati dan kehidupan kita semua. Sambut Dia dan terimalah kasih setianya. Selamat merayakan Hari Raya Advent yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu bapak jemaat yang diberkati, kita bersatu di dalam doa syafaat kita yang nantinya kita akhiri dengan doa Bapa kami. Ibu bapak jemaat Tuhan, ada pergumulan naikkan itu di dalam doa bersama-sama dengan saya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami serta meneguhkan iman percaya kami dalam kami menghadapi kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami menyerahkan setiap orang yang boleh rindu dan senantiasa mencari Engkau. Para anggota jemaat-Mu ya Tuhan, yang beribadah di gereja ataupun ibadah mandiri di rumah masing-masing. Tilik dan lihatlah hidup mereka ya Tuhan. Dimanapun mereka ada dan berada, tolonglah mereka. Jika saat ini ya Tuhan mereka melewati segala sakit, penyakit, pergumulan dan masalah, mereka terbaring sakit di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing, mari Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah mereka, melawat mereka, memberi kesembuhan dan kelegaan kepada mereka. Kami teringat pula kepada saudara-saudari kami ya Tuhan, janda, duda, yatim, piatu, orang-orang yang terpenjara Tuhan, Engkau juga boleh tilik lihatkan keadaan mereka. Engkau berikan kepada mereka kuasa-Mu supaya mereka boleh selalu dikuatkan. Berkati pula ya Tuhan pemerintah bangsa kami ya Tuhan, Indonesia, baik dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, sampai ke pelosok-pelosok desa. Agar di dalam segala keberadaan mereka Tuhan mampu melewati tantangan yang sedang terjadi pada saat ini. Terlebih-lebih di masa-masa pandemi saat ini ya Tuhan. Berkati pula tenaga medis yang boleh berjibaku menangani para pasien dengan berbagai macam penyakit, keluhan dan juga berbagai macam hal yang tentunya mengganggu kesehatan dan juga stamina tubuh mereka. Tetap beri mereka kesehatan ya Tuhan, kekuatan, kesabaran dalam mereka menjalani profesinya, baik sebagai perawat, dokter ataupun gugus tugas percepatan untuk penanganan pandemi ini. Kami menyerahkan mereka Tuhan, kiranya kuat kuasa pertolongan-Mu selalu bersama dengan mereka. Demikian pula bagi para pelayan-Mu Tuhan, para pendeta, pikaris, penginjil, penatua, diakon, pastor gereja, ataupun juga orang-orang yang melayani Allah dalam segala keberadaan dan kehidupan mereka. Berkati pelayanan mereka Tuhan, kiranya senantiasa mereka tabah melayani Allah sekalipun di masa-masa pandemi seperti ini. Berkati juga ya Tuhan jemaat kami yang boleh bersuka cita di dalam kehidupan mereka, baik pada minggu-minggu ini ataupun di dalam bulan-bulan ini, di usia kelahiran ataupun juga ulang tahun pernikahan mereka. Berikan pertolongan-Mu, kasih setia dan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Engkau yang memimpin, memelihara, menjaga mereka untuk semakin hikmat dan luar biasa di dalam usia dan pertambahan waktu hidup yang baru yang Tuhan perkenankan kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kesiapan daripada pemilihan gubernur yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember ini. Siapapun yang akan kami pilih adalah pribadi yang terbaik ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati dia dan kuatkan segala kehidupan mereka masing-masing. Mereka boleh bersaing dengan jujur, baik dan benar sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan di dalamnya. Engkau memberkati ya Tuhan untuk pelaksanaan kelancaran daripada pilkada serentak ini. Engkau yang boleh senantiasa memberkati, berikan kemudahan dan kelancaran ya Tuhan, sehingga di dalam keberadaan kami masing-masing, baik kami sebagai warga gereja dan sebagai warga masyarakat, kami mampu berperan serta baik di dalam menggunakan hak pilih kami dengan bijaksana.
Kami juga menyerahkan kehidupan kami Tuhan di sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan yang memimpin kami, agar kami mampu terhindar dari serangan pandemi COVID-19 ini. Kami mampu menjalani aktivitas kami hari lepas hari. Dan kami percaya Tuhan, di dalam nama-Mu kami boleh selalu dikuatkan. Kami naikkan doa dan seruan kami ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa percaya, kami ucapkan bersama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Maranatha, 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 amin. Persembahan syukur. Nats pengantar persembahan syukur sebagaimana tertera di dalam kitab Yesaya 60 ayat 6b yang saya bacakan demikian. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Baiklah, sebelum kita memberikan persembahan kita, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu yang begitu besar, sehingga Tuhan Yesus yang sebagai hadiah yang terindah dalam hidup kami, untuk keselamatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bersama-sama ini kami bersyukur memberikan persembahan ini sebagai ungkapan rasa sukacita bahwa keselamatan telah dianugerahkan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah Tuhan Yesus memberkati persembahan kami, yang persembahan berbau harum di hadapan-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kami serahkan ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sehingga persembahan ini berkenan di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup. Dan ajarkanlah kepada kami untuk berikan hidup kami sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, baiklah kita iringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 115 bait yang pertama sampai selesai pundi-pundi diedarkan. Kita menyanyi dengan judul Berlutut di Palungan-Mu. Berlutut di palungan-Mu, ya Yesus sumber hidup. Ku bawa persembahan
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan kehidupanmu kepada Tuhan. Pulang, bawa dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai dan selamat merayakan Advent yang kedua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.